Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai mohon dibantu subscribe YouTube ini. Insya Allah surga imbalannya kepada kalian, amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel kami yang berisi tentang keindahan dan kedalaman ajaran Islam. Mari kita bersama-sama menjelajahi hikmah, kebijaksanaan, dan cahaya yang terpancar dari agama Islam. Saya mengundang Anda untuk menyertai perjalanan spiritual dan pengetahuan yang mendalam bersama kami. Mari kita mulai menjelajahi kebenaran dan kebaikan yang terdapat dalam ajaran Islam bersama-sama. Setiap orang pasti pernah bercanda. Selain bisa mencairkan suasana, bercanda pun bisa membuat seseorang yang suasana hatinya sedang buruk berubah menjadi lebih riang dan gembira. Ya, bercanda adalah salah satu cara berkomunikasi makhluk sosial untuk mengakrabkan diri. Bercanda pun bisa dilakukan untuk membuat hidup terasa lebih ringan di tengah gempuran tekanan kehidupan. Bercanda juga bisa dijadikan obat mujarab untuk menurunkan tingkat stres dan menghilangkan tekanan dalam beraktivitas. Sayangnya, di masa kekinian candaan yang dilakukan orang seringkali melewati batas. Candaan yang dilontarkan bahkan dijadikan tameng untuk menyakiti hati hingga menghina. Padahal, hal tersebut dilarang dalam agama Islam. Tahukah sahabat, sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pun juga sering bercanda. Akan tetapi, candaan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat bukanlah candaan yang berlebihan. Candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sangat elegan dan berkelas. Tidak ada perundungan atau kata-kata yang menyakitkan lainnya. Perihal bercanda antara sesama manusia ini sebenarnya telah diatur dalam agama Islam. Ya, agama Islam adalah agama yang sangat sempurna. Semua aspek kehidupan diatur sedemikian rupa. Mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali ada tuntunannya. Mengapa demikian? Tentu saja semata agar manusia tidak melewati batas. Kita tahu, jika seseorang telah melewati batas yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupannya akan hancur. Ia bisa terjerembab dalam dosa dan kehinaan. Nauzubillah min zalik. Terkait bercanda ini, Islam sejatinya tidak melarang. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah beberapa kali bercanda dengan istri, keluarga, hingga para sahabatnya. Mungkin sahabat pernah mendengar kisah candaan Rasulullah kepada seorang nenek tua. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Al-Hasan Era begini kisahnya. Saat itu, datang seorang nenek tua menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nenek itu memohon agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sang nenek agar masuk surga. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa di dalam surga tidak dimasuki oleh nenek-nenek. Baca juga, adab murid terhadap gurunya. Mendengar jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nenek tua itu pun menangis. Lalu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa nenek tua itu tidak akan masuk surga dalam keadaan tua. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun membacakan surah Al-Waqiah ayat 36-37. Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, yang penuh cinta lagi sebaya umurnya. Itulah kisah salah satu candaan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kebohongan atau dusta, serta tidak ada hinaan di dalamnya. Oleh karena itu, kita sebaiknya menjaga adab ketika bercanda. Di dalam Islam, adab-adab bercanda ini disebut sebagai al-mizaah. Lalu, bagaimanakah adab bercanda dalam Islam? Yuk kita pelajari bersama. 1. Tidak menyembunyikan barang orang lain. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kita jangan sekali-kali mengambil barang milik saudaranya baik sungguhan atau hanya bercanda. Dalam Islam, prinsip tidak menyembunyikan barang orang lain dalam bercanda mengacu pada konsep kejujuran, keadilan, dan sikap bertanggung jawab. Berikut penjelasannya. A. Kejujuran. Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam segala hal, termasuk dalam bercanda. Menyembunyikan barang orang lain dalam bercanda bisa dianggap sebagai tindakan tidak jujur dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. B. Keadilan. Menyembunyikan barang orang lain dalam bercanda dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidaknyamanan bagi orang yang barangnya disembunyikan. Dalam Islam, keadilan sangat dihargai dan ditekankan dalam setiap interaksi sosial, termasuk dalam hal-hal yang terlihat remeh seperti bercanda.
C. Sikap bertanggung jawab. Islam mengajarkan umatnya untuk bertanggung jawab atas tindakan dan perkataannya. Menyembunyikan barang orang lain dalam bercanda bisa merusak kepercayaan dan hubungan antar individu. Oleh karena itu, dalam Islam, individu diingatkan untuk bertanggung jawab terhadap kata-kata dan tindakan mereka, bahkan dalam situasi santai seperti bercanda. D. Menghormati privasi orang lain. Setiap individu memiliki hak atas privasi mereka. Menyembunyikan barang orang lain dalam bercanda bisa dianggap sebagai pelanggaran privasi dan mengganggu kenyamanan orang tersebut. Dalam Islam, menghormati privasi orang lain merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap martabat individu. Dengan demikian, dalam Islam, tidak menyembunyikan barang orang lain dalam bercanda dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Islam mengajarkan umatnya untuk berperilaku jujur, adil, bertanggung jawab, dan menghormati privasi orang lain dalam segala situasi, termasuk saat bercanda. 2. Janganlah menakut-nakuti. Kita pun dilarang menakut-nakuti orang lain dalam bercanda karena itu tidak halal. Hal itu sesuai dengan hadits riwayat Abu Dawud. Dalam Islam, prinsip, janganlah menakut-nakuti dalam bercanda, mencerminkan pedoman yang penting dalam interaksi sosial yang dijelaskan dalam banyak hadis dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Penjelasannya sebagai berikut. A. Keseimbangan dan kehormatan. Bercanda yang mengarah pada menakut-nakuti seringkali dapat melampaui batas dan merugikan. Dalam Islam, setiap interaksi sosial, termasuk bercanda, harus seimbang dan menjaga kehormatan serta keamanan orang lain. B. Mencegah kerugian dan kecelakaan. Menakut-nakuti orang lain dalam bercanda dapat menyebabkan ketakutan dan kecemasan yang tidak perlu. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan dan kenyamanan orang yang menjadi sasaran candaan. Islam menekankan untuk mencegah kerugian dan kecelakaan dalam segala bentuk interaksi. C. Sikap menghargai dan menghormati. Islam mengajarkan umatnya untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Bercanda yang menakut-nakuti bisa dianggap sebagai bentuk tidak menghormati terhadap orang lain. Oleh karena itu, Islam mendorong agar setiap interaksi, termasuk bercanda, dilakukan dengan sikap penuh penghargaan dan hormat. D. Konsistensi dalam perilaku. Islam mengajarkan konsistensi dalam perilaku, baik dalam keadaan serius maupun santai. Hal ini mencakup perlunya menjaga akhlak dan etika, bahkan ketika sedang bercanda. Menakut-nakuti dalam bercanda bisa menimbulkan ketidakpastian dan keraguan dalam hubungan sosial. Dengan demikian, dalam Islam, prinsip, janganlah menakut-nakuti dalam bercanda, merupakan bagian dari nilai-nilai yang diajarkan dalam agama. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga kehormatan, kesejahteraan, serta hubungan yang harmonis antara individu dalam masyarakat. Bercanda yang sehat dan menyenangkan adalah yang tidak menimbulkan ketakutan atau kecemasan pada pihak lain, melainkan menghadirkan suasana yang penuh keceriaan dan kebahagiaan. 3. Jangan sampai berbohong dan menghina. Sahabat, janganlah berbohong dan menghina orang lain saat bercanda. Hal tersebut sesuai dengan hadits riwayat Abu Dawud. Orang yang bercanda dengan berbohong dan menghina akan celaka, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukainya. Prinsip, jangan sampai berbohong dan menghina dalam bercanda, mencerminkan ajaran Islam tentang pentingnya kejujuran, penghargaan terhadap martabat manusia, dan menjaga hubungan sosial yang sehat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dalam konteks Islam. A. Kejujuran. Kejujuran adalah salah satu nilai mendasar dalam Islam. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur, sebelum diangkat menjadi Rasul. Dalam bercanda pun, kejujuran harus tetap dijunjung tinggi. Berbohong dalam bercanda, meskipun dianggap sebagai lelucon, tetaplah sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran Islam. B. Menghormati martabat manusia. Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai dan menghormati martabat manusia. Menghina atau merendahkan orang lain, bahkan dalam bercanda, tidak sesuai dengan ajaran agama. Islam menekankan pentingnya memperlakukan sesama dengan penuh hormat dan menghindari tindakan yang dapat merendahkan martabat mereka. C. Membangun hubungan sosial yang sehat. Bercanda seharusnya mempererat hubungan sosial dan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi semua pihak yang terlibat. Berbohong atau menghina dalam bercanda dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan ketidaknyamanan di antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam Islam, ditekankan bahwa bercanda harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tidak menyakiti perasaan orang lain.
D. Tanggung jawab atas ucapan dan perilaku. Islam mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas ucapan dan perilakunya, termasuk dalam konteks bercanda. Ucapan yang mengandung bohong atau hinaan dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, dalam Islam, prinsip "jangan sampai berbohong dan menghina dalam bercanda" merupakan bagian dari etika dan moralitas Islam yang mendorong kejujuran, penghargaan terhadap martabat manusia, serta membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Bercanda yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kesadaran akan nilai-nilai tersebut akan memperkaya interaksi sosial dan memperkuat ikatan antar individu dalam masyarakat. 4. Jangan sampai berkata-kata buruk. Sahabat, Islam mengajarkan kita untuk berkata yang baik dan menjauhi kata-kata buruk meski hanya gurauan belaka. Perintah itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah Al-Isra ayat 53. Artinya, katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Prinsip, jangan sampai berkata-kata buruk dalam bercanda, mencerminkan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga kebaikan lisan, menghormati orang lain, dan menjaga harmoni dalam hubungan sosial. Berikut adalah penjelasan dalam konteks Islam. A. Kebaikan lisan. Islam mengajarkan umatnya untuk menggunakan kata-kata yang baik dan penuh dengan kebaikan dalam setiap situasi, termasuk saat bercanda. Bahasa yang kasar, vulgar, atau bernada buruk tidaklah sesuai dengan ajaran agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa perkataan yang baik adalah salah satu bentuk ibadah. B. Menghormati orang lain. Menggunakan kata-kata buruk dalam bercanda bisa menyakiti perasaan orang lain dan merusak hubungan sosial. Dalam Islam, diutamakan untuk menghormati martabat dan perasaan orang lain, bahkan saat bercanda. Menghormati orang lain adalah bagian integral dari akhlak yang mulia dalam Islam. C. Pelestarian harmoni sosial. Kata-kata buruk dalam bercanda dapat mengganggu kedamaian dan harmoni dalam masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk memelihara keharmonisan dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, dalam bercanda, penting untuk menggunakan kata-kata yang membangun dan tidak merusak suasana. D. Tanggung jawab atas ucapan. Setiap individu bertanggung jawab atas ucapan dan perkataannya, termasuk dalam bercanda. Kata-kata yang keluar dari mulut seseorang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perasaan dan suasana hati orang lain. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya memilih kata-kata dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian, dalam Islam, prinsip "jangan sampai berkata-kata buruk dalam bercanda" merupakan bagian dari ajaran agama yang menekankan pentingnya menjaga kebaikan lisan, menghormati orang lain, dan memelihara harmoni dalam hubungan sosial. Bercanda yang dilakukan dengan kata-kata yang baik dan penuh dengan kebaikan akan memperkaya interaksi sosial dan memperkuat ikatan antar individu dalam masyarakat. 5. Janganlah berlebihan dan mengolok-olok. Boleh bercanda asal tidak berlebihan hingga melampaui batas. Boleh bercanda asal tidak menjatuhkan martabat orang lain, merusak wibawa, bergibah atau menggunjing. Boleh bercanda asal tidak membawa atribut agama untuk melecehkan. Mengapa tidak boleh? Karena hal tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip "janganlah berlebihan dan mengolok-olok dalam bercanda" mencerminkan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga kesederhanaan, menghormati orang lain, dan memelihara suasana yang menyenangkan dalam interaksi sosial. Berikut adalah penjelasan dalam konteks Islam. A. Kesederhanaan. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kesederhanaan dalam segala hal, termasuk dalam bercanda. Berlebihan dalam bercanda atau mengolok-olok orang lain tidaklah sesuai dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya keseimbangan dan kesederhanaan dalam perilaku. B. Menghormati orang lain. Mengolok-olok orang lain dalam bercanda bisa menyakiti perasaan dan merusak hubungan sosial. Dalam Islam, diutamakan untuk menghormati martabat dan perasaan orang lain, bahkan saat bercanda. Menghormati orang lain adalah bagian penting dari etika dan moralitas Islam. C. Menciptakan suasana yang menyenangkan. Bercanda seharusnya menciptakan suasana yang menyenangkan bagi semua pihak yang terlibat. Berlebihan dalam bercanda atau mengolok-olok orang lain hanya akan menciptakan ketidaknyamanan dan kecemasan. Islam mengajarkan umatnya untuk memelihara suasana yang harmonis dalam interaksi sosial.
D. Tanggung jawab atas ucapan dan perilaku. Setiap individu bertanggung jawab atas ucapan dan perilakunya, termasuk dalam bercanda. Islam mengajarkan pentingnya menggunakan kata-kata dan tindakan dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Berlebihan dalam bercanda atau mengolok-olok orang lain dapat menimbulkan dampak yang negatif dan merugikan. Dengan demikian, prinsip, janganlah berlebihan dan mengolok-olok dalam bercanda, merupakan bagian dari ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan, menghormati orang lain, dan memelihara suasana yang menyenangkan dalam interaksi sosial. Bercanda yang dilakukan dengan penuh pertimbangan, kesederhanaan, dan menghormati orang lain akan memperkaya interaksi sosial dan memperkuat ikatan antar individu dalam masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingati kita dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 65, sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka pasti akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Itulah adab-adab bercanda yang diajarkan oleh agama Islam. Hendaknya kita pun mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bercanda, tidak boleh kita melampaui batas bahkan hingga melukai hati orang lain. Pasti ada hikmah yang bisa kita petik dari aturan ini. Tentulah sebagai kontrol umat muslim agar bisa saling menerapkan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus memperkokoh iman kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberikan komentar untuk terus mendukung saluran ini dalam menyebarkan kebaikan dan ilmu agama. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di video berikutnya.